Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali lagi kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Masih menyambung video-video saya sebelumnya teman-teman yang membahas tentang kekuatan pikiran, khususnya bagaimana dengan kekuatan pikiran kita bisa mendatangkan uang dalam kehidupan kita. Nah, berikut teman-teman masih berkaitan dengan uang. Jika minggu lalu atau jika video sebelumnya saya sharing kepada Anda tentang bagaimana kita mengundang uang dari semesta, kali ini teman-teman saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita membuat uang yang sudah kita pergunakan sehari-hari itu bisa kembali lagi datang kepada kita, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Kedengarannya mungkin ini mustahil ya, atau tidak masuk akal, tetapi percayalah teman-teman bahwa ini nyata dan ini bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Iya teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia di channel ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan kembali sharing atau berbicara mengenai uang. Sebelumnya terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, untuk Anda yang sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Uang teman-teman ya, semua butuh uang. Dan hari-hari kita selalu membutuhkan yang namanya uang. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk bayar sekolah, untuk bayar rumah, untuk bayar kendaraan, ya, untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Uang ternyata menjadi satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Sebab memang uang ini sudah disepakati sebagai alat pembayaran atau alat transaksi dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana agar uang yang kita gunakan, baik itu untuk belanja, baik itu untuk pembayaran, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, itu bisa kembali lagi kepada kita. Memang bukan uang yang persis yang akan kembali teman-teman, tetapi uang yang kita pergunakan itu akan datang lagi. Jadi seolah-olah uang itu tidak mau pergi lepas dari kita. Ada saja uang yang datang kepada kita. Taruh kata kita hari ini sudah selesai membayar, kita sudah selesai belanja-belanja, nanti sebentar kemudian ada saja rezeki uang yang datang kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa membuat uang seakan-akan begitu begitu mencintai kita, begitu ingin datang kepada kita? Saya bagi pengalaman ini untuk Anda. Ya teman-teman, yang harus kita lakukan adalah mempergunakan uang kita dengan penuh keikhlasan dan sukacita. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk membuat uang mau datang kembali kepada kita, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak, kuncinya adalah pergunakan uang Anda dengan ikhlas dan sukacita. Ingat ya, ada 3 poin penting. Pergunakan ya, ikhlas dan sukacita. Artinya uang itu jangan didiamkan teman-teman, tetapi pergunakan. Sebab ketika Anda menggunakan uang, artinya kita menganggap uang itu penting dan berharga. Ya, ibarat seperti Anda mempunyai karyawan, tetapi Anda tidak pernah melibatkan karyawan Anda dalam kegiatan-kegiatan perusahaan Anda. Saya yakin karyawan itu akan merasa mungkin dianaktirikan, mungkin dikesampingkan, mungkin dipinggirkan, mungkin tidak dianggap. Nah, akan banyak hal-hal negatif yang ada dalam pikiran karyawan tersebut. Sehingga besar kemungkinan karyawan itu tidak akan nyaman bersama Anda, dan mungkin akan pindah pekerjaan mencari tuan yang baru atau bos yang baru. Uang pun demikian teman-teman. Pergunakan uang Anda. Ini langkah dasarnya ya. Pergunakan uang Anda. Sebab ketika Anda menggunakan uang Anda menganggap bahwa uang itu penting, bahwa uang itu memiliki harga, bahwa Anda benar-benar melibatkan uang dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan uang dengan baik dan benar sehingga uang itu akan kembali lagi datang kepada kita? Kita harus buat uang itu nyaman sehingga uang itu tidak mau nyari tuan lain. Yang akan dicari adalah Anda.
Sebab uang itu sudah nyaman dengan Anda. Sebab uang itu percaya dengan Anda. Nah, bagaimana memberikan kepercayaan kepada uang agar kembali lagi kepada Anda? Itu tadi, gunakan uang itu dengan ikhlas dan penuh sukacita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menggunakan uang ini dengan ikhlas dan penuh sukacita? Ya, pergunakan teman-teman uang yang Anda miliki, itu pergunakan dengan ikhlas, jangan terpaksa. Contoh, jika Anda harus memberikan sedekah, berikan dengan ikhlas. Contoh, saat Anda berbelanja, keluarkan uang Anda, bayar dengan ikhlas. Contoh, ketika Anda naik angkot, Anda harus membayar, bayar dengan ikhlas. Ya, Anda berbelanja, Anda membayar pajak, Anda membayar hutang atau apapun itu, sertai dengan rasa ikhlas teman-teman. Artinya ketika Anda melakukannya dengan ikhlas, Anda tidak perlu lagi membahas lagi, mengungkit lagi uang yang sudah Anda gunakan tadi. Ya, tidak perlu, dan jangan sampai kita kemudian mempunyai penyesalan, kecewa. Ya, setelah transaksi, setelah uang kita gunakan, baru kita kemudian nyesel. Wah, coba nggak beli bakso tadi, kan masih punya ya uang 2000 ya, baksonya mahal lagi, belum lagi parkir. Masa iya parkir gitu aja 2000? Nah ini teman-teman, ini adalah wujud dari perasaan-perasaan yang tidak ikhlas. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Saya pernah mengalaminya teman-teman. Dan ketika pikiran kita dalam kondisi seperti itu benar, uang itu sulit datang kepada kita. Begitu kita pakai, ya habis. Ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Harus nyari lagi, harus ngulang nyari lagi. Namun ketika suatu saat saya mulai menyadari bahwa rasa ikhlas terhadap uang ini mampu menjadi magnet, daya tarik untuk uang, di situ saya merasakan teman-teman, ternyata beda ketika kita menggunakan uang kita dengan ikhlas dan ketika tidak ikhlas atau dengan terpaksa atau penuh penyesalan, ngomel-ngomel tadi. Ternyata berbeda. Ada saja uang yang datang teman-teman, seolah-olah menjadi pengganti uang yang tadi kita keluarkan. Berbeda dengan tadi yang saya ngomel-ngomel, berhari-hari bahkan berminggu, zong, dompet kosong, celengan sudah lubang sebelah, ATM juga sudah nol. Ya, kondisinya berbeda ketika kita memperlakukan uang itu dengan baik. Kita menghargai uang, menggunakan uang dengan ikhlas tadi. Ya, contoh lagi, Anda lagi ada kegiatan, misalnya kumpulan ibu-ibu. Wah, kita rujaan yuk, rujaan. Oke, rujaan. Yuk kumpulin dana biar buahnya agak banyakan. Akhirnya ngumpulin. Ada es cendol lewat, kayaknya seger tuh gitu. Yuk, ada yang mau traktir nggak gitu? Bu, traktir dong gitu. Anda dicolek sama ibu di sampingnya. Ayo dong Bu, traktir. Kan ibu duitnya banyak. Begitu Anda dicolek, ditodong untuk traktir, mulai Anda dihadapkan pada dua dilema. Kalau nggak saya traktir, saya dibilang pelit, saya dibilang nggak punya uang. Wah, malu dong. Singkat cerita, akhirnya Anda traktir. Beli es cendol, habisnya 250.000. Sudah habis makan es cendol, sudah habis ngerujak, sudah sayonara, acara bubar, sampai di rumah baru Anda ngitung. Anda merasa apes, harus keluar uang 250.000 buat traktir. Permasalahannya teman-teman, bukan sebenarnya kita nggak boleh traktir, boleh, itu sah-sah saja. Yang tidak boleh atau tidak disukai oleh uang adalah ketika Anda mengeluarkan uang, baik itu untuk belanja, untuk traktir, untuk ngasih orang, itu kemudian Anda nyesel. Contoh yang tadi, pada waktu nraktir, itu bukan dari niat hati, bukan keikhlasan, tapi cuma takut dibilang nggak punya uang, malu, sungkan. Ya, akhirnya uang merasa seperti diremehkan, seperti tidak dianggap berjasa. Uang 250.000 tadi mungkin juga akan komplain, kok nyesel ngeluarin aku buat traktir. Buktinya juga ibu-ibu senang semua, bisa senyum-senyum, bisa bahagia, acara meriah. Kok
aku diseselin, menangkap ya ilustrasinya ya. Jadi uang itu kalau boleh ngomong mungkin akan ngomong seperti itu. Nah dari situ uang juga mulai nih nggak suka sama kita. Masuk akal ya. Tebakan kita adalah karena uang mulai nggak suka dengan kita, maka uang nggak akan balik lagi sama kita. Berbeda ketika Anda mengeluarkan uang tadi untuk traktir dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Masih Engkau beri kesempatan untuk berkumpul berbahagia dengan rizki, dengan rezeki, kelimpahan yang Engkau percayakan kepada hamba. Itu lebih positif teman-teman. Dan uang saat mendengar Anda mengucapkan kalimat tadi, mengetahui keikhlasan Anda, uang juga akan mengacungkan 2 jempol buat Anda. Ini nih bos gue nih, gue demen nih sama yang ginian. Besok-besok ia balik lagi. Karena apa? Dia seneng. Itu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya beberapa kali melakukan imajinasi, ya, melakukan imajinasi dalam visualisasi saya. Saya coba menghadirkan energi uang dalam batin saya, dalam pikiran bawah sadar saya, dan saya kemudian ajak komunikasi melalui batin, dan intuisi saya itu memberikan sebuah gambaran, sebuah jawaban seperti apa uang itu sebenarnya. Oleh karena itu, saya bisa membuat video ini karena saya mengalami beberapa hal-hal yang mungkin masih asing bagi kita, tetapi itu nyata teman-teman. Itu masuk akal. Itu ya. Balik lagi teman-teman, gunakan uang Anda dengan ikhlas, maka Anda akan melihat perbedaannya. Bagaimana Anda menggunakan dengan ikhlas dan tidak ikhlas. Anda ngomel, Anda menggerutu, menyesal, ya, itu. Nah, selain keikhlasan teman-teman, Anda juga harus menggunakan uang dengan penuh sukacita. Kenapa sukacita ini penting? Sebab perpaduan antara keikhlasan dan sukacita ini akan memunculkan yang namanya rasa syukur. Dan teman-teman perlu tahu, perlu pahami bahwa rasa syukur inilah yang menjadi magnet paling kuat untuk uang. Uang akan mencari orang-orang yang dipenuhi rasa syukur. Bukan hanya rasa syukur terhadap uang, tetapi segala rasa syukur yang terpancar di dalam hatinya itu bisa ditangkap oleh energi uang. Anda boleh percaya, boleh tidak. Ini memang tidak bisa kita lihat, tetapi Anda bisa merasakannya. Bagaimana Anda merasakan orang-orang yang sedekah dengan ikhlas? Atau mungkin Anda sendiri memberikan sedekah dengan ikhlas. Mungkin Anda merasa ada energi yang beda dalam diri Anda, lebih plong, mungkin lebih tenang, lebih damai. Ada sebuah kebahagiaan yang mungkin belum pernah Anda rasakan. Itulah energi syukur tadi teman-teman. Dan itu yang dicari uang. Pernah di video sebelumnya saya singgung tentang pribadi yang berharga, pribadi yang bernilai. Inilah salah satunya. Ketika kita memiliki rasa syukur yang kuat, kita akan menjadi sebuah magnet, menjadi pribadi yang berharga. Ya, uang itu adalah sesuatu yang berharga. Dan ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, maka uang itu akan datang. Ingat konsep hukum tarik-menarik teman-teman, positif menarik positif, negatif menarik negatif. Ketika Anda mampu memancarkan energi syukur yang merupakan energi positif, ya, maka uang yang juga berada pada energi yang positif dianggap sebagai sesuatu yang berharga, itu akan tertarik untuk mendatangi Anda. Itu. Nah, oleh karena itu, untuk memunculkan rasa syukur dalam diri kita setelah kita menggunakan uang, maka kita harus gunakan dengan ikhlas dan sukacita. Bagaimana kita menggunakan uang dengan sukacita? Pergunakan uang sesuai dengan hati Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda, ya. Pergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda yang memang bermanfaat untuk Anda, sesuatu yang menghasilkan kebahagiaan untuk Anda. Contohnya, dalam hal berbelanja, berbelanjalah sesuatu yang memang menjadi kebutuhan Anda, bukan karena tren, bukan karena gengsi, bukan juga karena ikut-ikutan, apalagi karena iri terhadap orang lain. Uang tidak suka ini, ya.
Uang tidak menyukai sifat seperti ini, termasuk juga bersifat boros, ya. Membelanjakan sesuatu yang sebenarnya bukan dari hati kita, bukan menjadi sebuah kebutuhan kita, itu tidak disenangi uang. Kenapa? Sebab begini teman-teman, pada saat kita membelanjakan uang kita atau menggunakan uang kita yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak menjadi sebuah kebutuhan bagi hidup kita, itu kita seperti menganggap remeh uang. Kita tidak menghargai uang. Yang muncul dalam pikiran kita adalah apa? Mentang-mentang punya duit, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Padahal itu nggak ada faedah, itu nggak kita butuhkan. Nah, ini kita telah menyakiti hati si uang sebenarnya. Dia sudah mendatangi Anda, dia siap Anda gunakan untuk kebutuhan Anda, tetapi justru Anda gunakan untuk yang tidak penting. Dia sudah senang, dia sudah berharap dia menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, tetapi Anda tidak menghargai bahwa dia memiliki manfaat. Sama seperti Anda mungkin mempunyai asisten rumah tangga atau mungkin mempunyai karyawan. Karyawan ini pintar sekali, dia misalnya menjual produk, menjual sesuatu, tetapi Anda tidak percaya dengan kemampuannya. Anda tidak pernah melibatkan karyawan ini untuk menjadi tenaga penjualan Anda. Padahal karyawan tadi pintar, dia punya kemampuan, dia ingin agar kemampuannya tadi bisa bermanfaat untuk Anda, untuk perusahaan Anda. Tetapi Anda menganggap remeh karyawan tadi dengan alasan tertentu. Oh, mungkin karena dia ijazahnya cuma SMA. Oh, mungkin karena ia orang biasa. Mungkin, ya. Hati si karyawan pasti juga kecewa, ya. Manfaatnya itu tidak dianggap gitu loh. Sama tadi uang itu pengen menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Tapi ketika Anda hambur-hamburkan, Anda boros, Anda belanja sesuatu yang tidak ada faidah, sedih uang. Contoh, kita belanja, beli barang harga 100.000. Suatu hari Anda jalan-jalan ke mall, wah ada diskon nih, 70 plus 50%. Wah, gila diskonnya. Beli ah. Anda merasa Anda punya uang, Anda beli. Lumayan lagi diskon, harga murah. Tapi seumur-umur Anda tidak pernah menggunakan barang tersebut dan Anda memang tidak suka. Tetapi karena tergiur murah, sampai rumah barang itu Anda taruh begitu saja. Dipakai pun tidak. Jangankan dipakai, disentuh pun enggak. Uang tadi yang Anda gunakan untuk beli barang itu, sedih teman-teman. Aku udah berkorban, aku udah ikut sama dia, dimanfaatkan untuk kebutuhannya, aku siap. Malah dipakai beli sesuatu, ditaruh. Menjerit si uang ini teman-teman, menjerit. Kira-kira kapok enggak? Atau senang dengan Anda? Kapok. Itulah sebabnya uang itu tidak mau datang lagi. Uang itu terhubung satu dengan yang lain teman-teman. Memiliki energi yang sama. 1.000, 100.000, 50.000, ya. Itu energinya sama. Anda meremehkan uang 500 rupiah, meremehkan uang 10.000, itu sama juga Anda meremehkan uang 1 juta, 100 juta bahkan, ya. Jadi bukan pada besar kecilnya syukur kita terhadap uang yang sedikit dengan syukur kita terhadap uang yang banyak sama. Yang ditangkap oleh semesta adalah apa? Perasaan syukurnya, bukan berapa uang yang Anda syukuri, bukan, ya. Oke, balik lagi pada tadi, menggunakan uang dengan penuh sukacita. Pergunakan untuk sesuatu kebutuhan Anda yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk Anda. Kebahagiaan kenapa? Kebahagiaan karena kita bisa membeli sesuatu yang bermanfaat, yang berharga, yang memang kita inginkan, yang berguna bagi kita. Uang kira-kira nyesel nggak dipakai buat belanja? Enggak. Meskipun mahal, iya. Taruh kata Anda harus membeli sesuatu harganya 10 juta. Gila, 10 juta. Tapi sesuatu itu Anda butuhkan dalam hidup Anda, bermanfaat. Anda beli traktor harganya 10 juta. Traktor ini Anda gunakan tiap hari buat bajak sawah, bahkan tetangga ada yang minta tolong buat garap tanahnya. Mahal 10 juta. Tapi saya yakin ketika Anda mampu membeli traktor tadi, hati Anda senang atau tidak? Senang.
Yang muncul perasaan apa? Bahagia. Ya, saking senangnya muncullah kita perasaan syukur tadi. Terima kasih ya Allah, akhirnya kesampaian. Rasa syukur tadi dari Anda membeli barang meskipun harganya mahal, itulah yang ditangkap oleh semesta. Energi itu terpancar, ditangkap oleh energi uang. 10 juta tadi menjadi lega. Kalau mungkin uang bisa ngomong, mungkin juga dia akan mengucapkan syukur yang tak terkira. Bisa mewujudkan keinginan Anda membeli apa? Traktor. Dia merasa dihargai, dia digunakan dengan baik, bisa memberi manfaat. Ketika Anda mensyukuri apa yang Anda beli tadi, itu sama saja Anda sudah mensyukuri uang tadi. Berbeda ketika Anda membeli sesuatu, Anda nyesel. Wih, tahu gitu yang nggak tak beli tadi, barangnya jelek gini, uang ya kecewa. Meskipun kenyataannya barangnya jelek, tapi uang tetap kecewa. Ya, merasa dia tidak bisa memberi manfaat baik untuk Anda. Buktinya barangnya jelek, tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu penting adalah seperti yang sering saya sebut di video-video saya sebelumnya, bagaimana kita pandai-pandai mengelola uang, ya, kelola uang dengan baik. Itu ada banyak hal sebenarnya teman-teman yang bisa membuat uang balik lagi, datang lagi kepada kita. Tapi dalam video ini saya hadirkan 2 saja. Ini yang mungkin bisa mewakili hal-hal yang lain. Gunakan uang dengan ikhlas dan penuh sukacita. Ya, jangan karena tren, jangan karena gengsi. Kalau hanya tren dan hanya gengsi, uang masih akan kecewa teman-teman. Wah, lagi ngetren nih, lagi ngetren HP tanpa kamera tapi bisa foto. Ih, gile, HP tanpa kamera tapi bisa foto, lagi ngetren. Beli, meskipun harganya mahal. Pas kita sudah beli teman-teman, ternyata kita tidak pernah mendapatkan manfaat yang berarti. Cuma kepuasan saja, fungsinya sama seperti yang HP sebelumnya, fiturnya sama, ya cuma menang gengsi saja, ya, lebih duluan punya daripada yang lain. Apakah ini salah? Tidak teman-teman, tidak. Asal itu memang bermanfaat untuk Anda, itu tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah ketika itu tidak bermanfaat untuk Anda, pasti uang akan kecewa. Apalagi jika Anda juga kecewa, uang akan semakin kecewa. Ya, itu. Jangan juga karena gengsi. Meskipun tidak semua ya, Anda boleh gengsi, asalkan gengsi Anda itu membawa hal positif. Contoh, Anda seorang artis misalnya, ya, yang harus misalnya tampil di depan publik misalnya. Anda harus berpenampilan bagus dong tentunya, ya, necis, berpenampilan, pokoknya enak dipandang. Suatu hari Anda beli jam tangan atau mungkin beli jas. Ada banyak pilihan, mulai harga murah sampai harga mahal. Disitulah Anda mulai mempertimbangkan mana yang lebih bermanfaat untuk Anda. Kalau aku ambil yang jam ini harganya murah, ambil jas ini harganya murah, wah ini aku bisa hemat nih. Tetapi mungkin jas itu tidak enak dipandang pada saat Anda tampil. Mungkin lebih enak orang melihat Anda tampil dengan jas yang mewah. Disitulah Anda kemudian mempertimbangkan, ini mahal tapi aku kelihatan keren, pasti penonton juga lebih suka dengan penampilanku. Nah, disitulah teman-teman ya, sesuatu yang gengsi tetapi memberi manfaat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar biar puas, biar pamer, tidak, bukan di situ ya, tetapi sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat positif untuk Anda. Menangkap ya di situ ya. Jadi gunakan uang Anda untuk sesuatu yang memberi manfaat baik kepada Anda. Ketika Anda mendapatkan manfaat baik, pasti Anda akan merasakan sebuah kebahagiaan dari manfaat itu. Rasa bahagia inilah yang nanti akan memunculkan yang namanya rasa syukur teman-teman. Disitulah uang mulai menyukai Anda, benar-benar menyukai Anda, dan akan balik lagi kepada Anda. Sehingga wajar kemudian ada orang yang kok makin hari makin kaya. Sebut saja Pak Yanto misalnya. Bulan lalu Pak Yanto beli sepeda gayung, itu harganya sekitar 1 jutaan. Bulan ini udah beli aja sepeda listrik, harganya 4 jutaan. Kok cepet banget dapat duit?
padahal gajinya sama bapak sama. Wah, jangan-jangan nyimpen sesuatu nih Pak Yanto. Sering kita berpikir seperti itu ya. Padahal belum tentu teman-teman. Jika kita kupas ya, melalui pendekatan ilmu pikiran, masuk akal. Pada saat mungkin Pak Yanto beli sepeda, itu hatinya bahagia luar biasa. Mungkin sepeda itu memang yang didambakan selama ini, biar dia bisa ke kantor tidak jalan kaki, tidak naik angkot, bisa lebih hemat ya. Apa yang didambakan bisa dia dapatkan. Muncullah di situ rasa kebahagiaan yang luar biasa. Bersyukur terus kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Akhirnya saya bisa beli sepeda. Uang yang tadi pakai beli sepeda, dengar rasa syukur ini, wah, kegirangan dia teman-teman. Dia umumkan kepada teman-temannya. Ngikut semua teman-temannya. Ngikut uang tadi, yang 1 juta yang buat beli sepeda tadi. Kenapa? Senang uang ini dipakai Pak Yanto. Penuh syukur. Kumpul lebih banyak. Kok bisa kumpul lebih banyak? Inilah rahasia semesta. Kita tidak perlu menebak-nebak dan kita tidak perlu tahu bagaimana semesta membawa uang kepada Anda. Itu adalah wilayahnya Tuhan, haknya Tuhan. Kita nggak perlu ikut campur yang menjadi urusan Tuhan. Rezeki itu urusan Tuhan. Berapa kita dikasih, berapa uang kita dapat, ya kita nggak perlu ikut campur. Kita nerima aja, nerima bersyukur, minta nerima bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, ada gambarannya dari situ. Maka uang akan semakin banyak mendatangi Pak Yanto karena rasa syukurnya tadi begitu dalam, begitu kuat. Mungkin saja ada bonus yang kemudian dikasih buat Pak Yanto. Mungkin saudara jauh yang mampir ke rumah nitip rezeki lebih ya. Atau mungkin Pak Yanto misalnya di tengah jalan dimintain tolong untuk dorong mobil, dikasih amplop. Ini rahasia semesta teman-teman. Yang punya rahasia ini siapa? Ya pemilik semesta itu sendiri. Siapa? Tuhan. Jadi masalah rezeki itu sebenarnya ya wilayahnya Tuhan, hak sepenuhnya ada di Tuhan. Kita nggak perlu ikut-ikut campur ya. Kalau kita sama teman kepo bolehlah ya, mungkin sering ada kepo ya, ikut campur urusan orang, urusan teman. Tapi kalau ini kita nggak bisa ikut campur, itu urusan Tuhan. Tuhan tuh lebih tahu pasnya berapa kita bakal dikasih. Itu yang penting itu tadi teman-teman, syukuri uang Anda berapapun itu. Ada satu cerita lagi teman-teman dari seorang ibu dan bapak. Suatu hari ibu dan bapak ini ingin ziarah, pergi ziarah rombongan naik bis. Ibu dan bapak ini sudah bayar, hanya saja dia tidak punya bekal untuk uang jajan lah, karena nggak mungkin di sana nggak bawa bekal. Akhirnya dia kumpulin, dapat bekal untuk berdua 40.000. Ini uang yang mungkin ya tidak seberapa. Sampai di tempat ziarah, di tempat wisata, ya mungkin cukuplah buat beli es, sama mungkin beli jajan camilan. Tetapi ibu ini bersyukur. Karena apa? Karena masih punya bekal. Dibagilah sama si bapak. Pagi hari sebelum berangkat, itu ada kabar. Berangkatnya diundurnya 1 jam. Karena bis yang sebelumnya itu tidak bisa jalan dan harus diganti bis yang lain. Nah teman-teman, pada saat jeda diundur 1 jam ini, ada orang tukang cari sayuran pete yang masih mentah itu lewat. Kebetulan si ibu ini punya pohon pete di rumahnya. Nah, orang yang nyari pete tadi kemudian mendatangi si ibu. Bu, petenya nggak dijual. Ibunya kaget. Loh, mas, pete yang mana? Ini bu, pohonnya. Loh, ini kan belum ada petenya mas, baru bunga, itu juga masih kecil-kecil. Ya nggak apa-apa bu, kalau boleh biar saya bayar sekarang. Loh mas, tapi lu belum ada petenya. Ya nggak apa-apa, nanti pas sudah petenya tumbuh, sudah panen, biar saya kesini lagi buat manen. Loh, tapi nanti kalau banyak yang jatuh, kalau panennya sedikit gimana? Ya nggak apa-apa bu, itu resiko saya. Kalau ibu mau, saya bayar sekarang. Si ibu ini agak ragu. Ibu ini sempat seperti tidak percaya pada saat dia membutuhkan uang. Dan dia sudah pasrah, sudah merasa cukup dengan tadi 40.000. Justru ada orang datang menawarkan uang untuk membeli petenya.
Akhirnya setelah berunding sama bapak, akhirnya diiyakan. Deal lah di situ, akhirnya si tukang pencari pete tadi membayar harga pete itu. Kalau istilahnya, kalau mungkin Jawa istilahnya ditebas ya. Jadi dia belum berbuah tapi sudah dibayar duluan. Nanti buahnya itu untuk yang bayar tadi. Dibayarlah si ibu ini cash sebesar 1 juta. Ini teman-teman ya. Inilah energi uang teman-teman. Uang yang kita syukuri berapapun itu, seperti tadi saya bilang, entah cuma 100 rupiah, 500 rupiah, 20 ribu, 40 ribu. Jika Anda mampu mensyukuri uang tadi ya, benar-benar dari hati Anda, mampu Anda pancarkan energi syukur itu, uang akan tahu, wah orang ini menghargai kita nih. Teman-teman, nih si ibu menghargai kita. Udah deh, gue sama si ibu aja. Kurang lebihnya begitu, si uang ini akan ngobrol. Maka wajar begitu pada saat dia mensyukuri uang itu, dia senang dengan uang 40 ribu tadi, tanpa disangka jebret 1 juta cash pagi itu, bisa buat bekal, bisa beli oleh-oleh buat anak cucu. Inilah yang saya bilang tadi teman-teman, rahasia semesta Tuhan yang pegang ya. Itu wilayahnya Tuhan, urusannya Tuhan. Tuhan tahu kapan saatnya harus dikasih itu ya. Balik lagi, soal uang yang kita gunakan bisa kembali lagi kepada kita. Prosesnya, gambaran-gambarannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya sharingkan hari ini melalui video ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga, berdasarkan kisah referensi dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, dan juga dari beberapa materi yang saya kumpulkan jadi satu. Ada banyak mungkin yang bisa mengundang uang datang dalam kehidupan Anda, tetapi dalam video ini 2 saja saya hadirkan ya. Yang lainnya mungkin Anda bisa mencari referensi lain. Gunakan uang dengan ikhlas dan penuh sukacita, maka rasa ikhlas dan sukacita tadi akan membangkitkan energi syukur Anda, sehingga energi syukur itu akan ditangkap oleh energi uang, mempunyai energi positif yang sama, sehingga uang akan mendatangi Anda. Itu kurang lebihnya begitu teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Sekali lagi ya, tangkap, ambil intisarinya. Jika Anda belum mampu menangkap intisarinya, ulang lagi nonton video ini, ulang lagi. Jika Anda sudah mengulang-ulang belum menangkap juga, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan dari kesulitan Anda. Begitu teman-teman, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan tidak kelamaan ya videonya ya. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.